语言爬满了甲骨。 Sesuatu yang mengejutkan terjadi. Pelayan tua itu mengulurkan tangannya untuk memblokir serangan itu. Jarinya mengenai tombak besar itu, mengeluarkan suara logam. Dia kemudian meminjam kekuatan ini untuk bangkit kembali jauh ke langit. Lengan Si Hao terasa agak mati rasa. Kekuatan pihak lain benar-benar luar biasa. Apa yang sedang terjadi? Aura pelayan tua itu menjadi lebih kuat. Tulang makhluk tertinggi jelas menekannya, jadi mengapa dia tampak semakin tangguh? Efek dari simbol tulang makhluk tertinggi seharusnya belum kedaluarsa. Luka di tubuh Huang Yu dengan cepat menutup. Auranya mulai berkembang dengan kekuatan yang semakin besar. Meskipun penampilannya masih tua dan kulitnya kendur, seluruh tubuhnya menjadi lebih berbahaya. Apakah Anda berpikir bahwa saya sudah berada di ujung tali, bahwa hidup saya akan segera berakhir? Salah. Balap derek abadi saya adalah salah satu dengan rentang hidup yang sangat panjang. Terlebih lagi, sebelum turun ke alam bawah, Istana Abadi bahkan menganugerahkan pil suci kepadaku yang dapat meningkatkan vitalitasku. Terima kasih kepada Anda, saya dapat meminjam simbol makhluk tertinggi Anda untuk melarutkan sedikit kekuatan obat terakhir dari pil surgawi itu, memungkinkannya untuk sepenuhnya bergabung dengan diri saya sendiri. Si Hao mengerutkan kening. Dia dengan tegas mundur, menarik kembali jarak yang aman. Dia menghela nafas dalam. Bagaimanapun, tipe ahli ini sulit untuk dihadapi. Kamu menggunakan seranganku untuk memperbaiki pil surgawimu. Saya sudah tua, jadi keberanian saya kecil dan saya tidak akan rela mengambil risiko hal seperti itu. Itu hanya sesuatu yang harus saya lakukan dalam situasi paling putus asa. Tatapan Huang Yu tidak jelas. Si Hao terdiam. Pada kenyataannya, alasan terpenting adalah perbedaan kekuatan antara mereka berdua terlalu besar. Pelayan tua itu sedikit lebih kuat daripada dewa normal yang menyalakan api surgawi mereka. Jika Si Hao menyalakan api surgawinya, dia pasti akan bisa menggunakan tulang tertingginya untuk membantai musuh. Justru pada saat inilah simbol makhluk tertinggi tersebar dan sosok yang dihasilkan menghilang. Si Hao berbalik dan melarikan diri. Huang Yu secara alami bergegas mengejarnya. Cahaya cemerlang merembes keluar dari matanya ketika mereka membuka dan menutup. Kamu pikir kamu akan pergi kemana? Lengannya bergerak, dan sepasang sayap emas muncul. Itu adalah sayap bangau abadi sejati. Itu bahkan lebih ganas dari sebelumnya. Bulu-bulu emas yang tak terhitung jumlahnya menari-nari, dan bersama dengan sayap-sayap itu, mereka menyapu hamparan cahaya yang luas. Ketika Si Hao menghindar, banyak puncak gunung di bawahnya hancur. Ketika mereka tersapu oleh cahaya keemasan, mereka semua runtuh. Asap dan debu membubung tinggi ke udara. Sekarang, Huang Yu secara alami pulih ke kondisi optimalnya. Luka-lukanya telah menghilang, dan seluruh tubuhnya berdenyut dengan cahaya keemasan. Anak muda, kamu tidak tahu seberapa tinggi langit atau seberapa dalam bumi. Mengapa Anda tidak datang dan mencicipi artefak magis tua ini? Dia membuka mulutnya dan meludahkan palu emas kecil. Petir melesat ke arah Si Hao. Si Hao tercengang. Ini bukan serangan biasa. Palu kecil mengeluarkan suara guntur, dan ada petir yang menyambar dengan kecepatan ekstrim. Pergilah. Huang Yu berteriak keras. Palu petir bersinar dan bergemuruh dengan suara. Itu bertabrakan dengan artefak magis dewa sejati di tangan Si Hao, membuatnya sangat terguncang dan batuk darah dari mulutnya. Palu emas kecil ini tidak sederhana. Laut tak berujung, teriak Si Hao. Gelombang hitam muncul dari belakangnya. Seekor ikan kun mengacungkan ekornya. Tubuhnya yang besar melonjak dengan energi yin hitam besar yang tak ada habisnya untuk bertahan melawan Huang Yu. Gelombang hitam melepaskan kekuatan yin besar, tak terbatas dan dingin, kekuatan yang melonjak dengan kekuatan lunak saat menyerang pelayan lama Istana Abadi. Suara petir yang memekakkan telinga jatuh saat bertabrakan dengan laut hitam. Cahaya menyilaukan meletus di antara kedua sisi. Seolah-olah ledakan dari luar angkasa terjadi di sini. Sinar cahaya tak berujung melesat ke segala arah, segera mengirim Si Hao terbang keluar. Perbedaan kekuatan antara kedua belah pihak terlalu besar untuk dibuat.
Nyawa Si Hao terancam. Jika ini terus berlanjut, dia pasti akan mati. Seharusnya kamu menyerah saja. Pelayan tua itu tertawa dingin. Dia mengulurkan tangan besar dan meraih keluar. Ini adalah kemampuan surgawi yang berisi dunia di dalam telapak tangan. Itu mengelilingi langit dan bumi, sepenuhnya menutupi tempat ini. Jika hanya seseorang dengan tingkat kultivasi yang sama dengan Si Hao yang menunjukkan serangan ini, maka itu saja. Namun, ini adalah monster tua yang menyerang. Ranah kultivasinya terlalu tinggi. Ekspresi Si Hao berubah. Terlalu sulit untuk melarikan diri dari dunia kecil ini. Dia harus bertarung dengan semua yang dia miliki dan mempertaruhkan semuanya. Buka! Dia melepaskan teriakan keras. Sepasang sayap kunpeng muncul di belakangnya, satu hitam pekat seperti tinta, satu bersinar cemerlang dengan cahaya kemasan. Keduanya bertabrakan bersama, meletus dengan energi yin dan yang, bergabung bersama. Ada gumpalan energi kacau merembes keluar. Huang Yu tercengang. Sebuah retakan muncul di dunia telapak tangan. Si Hao benar-benar pecah. Sungguh kemampuan surgawi yang hebat. Jika saya berhasil mengolahnya, kekuatan saya pasti akan berlipat ganda. Pelayan tua itu juga dari ras burung, jadi dia secara alami menginginkan jenis teknik berharga ini. Matanya menyala dengan gairah. Kedua belah pihak bertarung sambil bergerak, tubuh mereka dengan cepat terbang di atas pegunungan. Mereka bertempur dari satu medan perang ke medan perang lainnya, itu sangat intens. Si Hao terus-menerus melemparkan biji bunga matahari iblis ke dalam mulutnya. Benih hitam berkilau mengandung kekuatan surgawi yang kuat. Jika bukan karena ini, dia akan lama kehabisan energi. Ini adalah pertempuran paling menyedihkan yang pernah dilakukan Si Hao. Tubuhnya ditutupi luka tersembunyi, dan mereka semua ditimbulkan oleh Huang Yu melalui tombak pertempuran. Pembuluh darah, tulang, dan area lainnya semuanya terluka. Dengan tubuhnya yang kuat, berapa banyak orang di alam bawah yang bisa melukainya. Namun hari ini, dia menghadapi situasi paling berbahaya di mana dia bisa mati kapan saja. Huang Yu mengirim petir untuk meretas, dan dia bahkan melengkapinya dengan kemampuan surgawi yang hebat, meledakkan Si Hao menjadi kota yang sangat besar. Dia mendarat di sebuah altar. Tanpa mengedipkan mata, dia membuka jalan untuk melarikan diri. Sesaat kemudian, dia bergegas keluar dari formasi transportasi. Dia telah memasuki negara api. Huang Yu secara alami mengejarnya. Dia ingin mengalahkan Si Hao dengan menyedihkan dan memaksanya untuk melarikan diri kembali ke tanah leluhurnya sehingga dia bisa mempelajari semua rahasia Si Hao. Apakah dia benar-benar tumbuh di tempat seperti ini? Huang Yu berkata pada dirinya sendiri. Dia telah menyelidiki Si Hao dengan hati-hati sebelumnya. Dia menghilang ketika dia masih muda, dan ketika dia muncul kembali, dia menumbuhkan kembali tulang makhluk tertinggi dan menunjukkan pencapaian yang luar biasa. Membunuh. Mata Si Hao bersinar. Batas waktu telah berlalu, jadi dia bisa menggunakan tulang makhluk tertinggi lagi. Dia meledak dengan kekuatan surgawi. Sosok kecil itu terbang keluar dari dadanya lagi, sekali lagi menentang ruang saat ia bergegas. Kali ini, sosok kecil itu benar-benar meledak dengan kekuatan. Ketika itu menyusul Huang Yu, itu segera hancur, menutupi pelayan tua istana abadi dengan simbol makhluk tertinggi untuk membunuhnya. Huang Yu meraung. Dia tidak cukup cepat untuk menghindari sosok yang terbentuk dari simbol ini, jadi dia dipukul sekali lagi. Hanya saja, kali ini benar-benar berbeda. Dia berubah dari tua kembali menjadi muda. Rambut putihnya pertama kali berubah menjadi hitam, dan kemudian kulitnya kembali berkilau, tidak lagi kendur. Akhirnya, matanya menjadi lebih tajam dari sebelumnya. Perasaan menjadi muda benar-benar bagus, Huang Yu menghela nafas. Si Hao tercengang. Kemudian, dia mulai mengutuk tanpa henti. Orang aneh sialan ini. Pelayan tua ini tidak menjadi kecil dan malah mendapatkan penampilan muda. Vitalitasnya luar biasa, dan keadaan tubuhnya sangat baik sehingga membuat Si Hao gila. Dia memulihkan vitalitas pihak lain tanpa alasan sama sekali. Si Hao memperhatikan bahwa meskipun Huang Yu menjadi lebih muda, kekuatan surgawinya menjadi lebih lemah, tidak sebesar ketika dia dalam kondisi tua.
Ini adalah satu-satunya kesempatan yang bisa dia manfaatkan. Dia melemparkan dirinya ke depan dan membuat dan melakukan semua yang dia bisa untuk membunuh musuhnya. Sayangnya, dia salah perhitungan. Meskipun Dao Huang Yu saat ini tidak sehebat ketika dia lebih tua, perbedaannya tidak akan terlalu berlebihan. Dia masih setingkat lebih tinggi dari Si Hao, membuatnya sangat sulit untuk dibunuh. Ini benar-benar membuat Si Hao merasa tidak berdaya. Jika dia membuat lawannya lebih tua, dia masih memiliki umur yang tersisa, tetapi jika dia membuatnya lebih muda, karena dia adalah orang tua untuk memulai, dia malah membantunya memulihkan vitalitasnya. Si Hao merasakan sakit kepala yang hebat. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu lawan jenis ini. Meskipun simbol makhluk tertinggi sangat kuat, ketika menghadapi lawan yang jauh lebih kuat dari dirinya sendiri, dia benar-benar merasa kekurangan kekuatan. Jika saya telah menyalakan api surgawi saya dan memiliki kekuatan surgawi yang cukup, saya bisa membunuhnya dengan satu pukulan. Sayang sekali, Si Hao benar-benar tidak bisa memikirkan cara. Hukum emas, tekan dan bunuh. Huang Yu dengan ringan berteriak. Dia tidak ingin sesuatu yang tidak terduga terjadi, dengan tegas menggunakan jenis kemampuan surgawi yang paling kuat. Banyak pilar emas muncul, tampaknya menopang langit saat mereka menyebarkan awan di atas. Setiap orang sangat tebal dengan simbol yang terukir di permukaannya. Si Hao terjebak di dalam. Dia telah menghadapi bahaya besar. Dia bergegas ke kiri dan ke kanan. Dengan suara hong, dia diledakkan sampai seluruh tubuhnya bergetar, menyebabkan darah mengalir dari seluruh bagian tubuhnya. Pada akhirnya, dia mengatupkan giginya, mengorbankan darahnya sendiri untuk beberapa artefak magis dewa sejati, dan baru saat itulah dia mampu menghancurkan celah kecil, memungkinkan dia untuk melarikan diri. Seluruh tubuhnya berlumuran darah. Apakah kamu melihat sekarang? Inilah perbedaan kekuatan di antara kami. Tidak ada gunanya tidak peduli apa jenis tindakan defensif yang Anda gunakan. Pada akhirnya, kamu masih akan dikalahkan, kata pelayan tua itu dengan dingin. Kamu hal lama, begitu Si Hao membuka mulutnya, darah mulai terus mengalir keluar. Dia buru-buru menutup mulut dan hidungnya dan melarikan diri ke arah tertentu. Huang Yu tercengang. Magma bergolak melalui tempat ini, dan dunia penuh dengan esensi spiritual. Dia bahkan melihat sekelompok ikan bergerak di dalam cairan merah, membuatnya sangat terkejut sehingga dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, ini adalah ikan api, tidak, ini adalah mutasi ikan api, ikan yang. Mereka diketahui tinggal di tempat-tempat dengan kekuatan yang besar dan memiliki substansi surgawi yang agung. Ini, tentu saja, tanah leluhur negara api. Bahkan sampai sekarang, negara api masih terlibat dalam pergulatan internal. Mereka masih belum sepenuhnya tenang, jadi mereka tidak bisa merawat tempat ini. Si Hao awalnya ingin membimbing Huang Yu di sini, tetapi dia merasa agak sulit untuk melakukannya. Ketika dia diledakkan menuju altar, dia mengambil keuntungan dari situasi dan mengirim dirinya ke sini. Dengan ranah kultivasinya saat ini dan pakaian pertempuran tubuh emas yang tidak dapat binasa, dia secara alami memiliki kekuatan untuk membuka istana kuno bawah tanah. Dia memasuki istana Kaisar Suci kuno negara api. Segera setelah itu, Huang Yu muncul, mengikutinya ke dalam. Ekspresinya agak aneh saat dia mengikuti Si Hao melewati lautan magma dan masuk ke istana yang sangat besar. Api besar menyala di luar gerbang besar, tetapi untuk keberadaan yang menyalakan api sucinya, ini tidak bisa dianggap banyak. Huang Yu langsung masuk dan langsung melihat kolam kelahiran kembali. Kolam surgawi. Sayang sekali itu sudah digunakan oleh seseorang. Dia merasa sangat menyesal. Dia hanya menemukan sedikit magma di kolam. Cairan merah membawa sedikit warna kuning kemasan. Ini adalah cairan suci yang tertinggal setelah burung vermilion menjalani nirwana. Huang Yu sangat terguncang dan tidak bisa berkata-kata. Ini adalah sesuatu yang sangat dia dambakan. Dia mengumpulkan sedikit cairan surgawi yang tersisa. Si Hao melarikan diri saat bertarung. Ketika dia mencapai dinding, dia mendorong pintu batu dan bergegas masuk. Ekspresi Huang Yu menjadi sedih, tapi dia mengikuti Si Hao ke dalam. Si Hao tercengang. Orang ini terlalu berani,
benar-benar mengikutinya ke sini. Dia tidak pernah berharap semuanya berjalan lancar. Dia melarikan diri ke arena pertempuran. Ada banyak gerbang di tembok dewa dan iblis. Ini adalah salah satu jalannya. Ada arena untuk bertarung di sini. Si Hao ingin Huang Yu mengikutinya masuk. Dengan bantuan tempat ini, dia akan membunuh lawannya. Tidak bagus, tempat ini membatasi ranah kultivasi seseorang. Ekspresi Huang Yu berubah. Semua jenis makhluk bergegas keluar dari dinding itu. Mereka melemparkan diri ke arah mereka berdua. Si Hao sudah memblokir rute mundur beberapa waktu lalu. Wajahnya tanpa ekspresi. Dia ingin memberikan pukulan terakhir. Makhluk-makhluk ini secara alami tidak bisa melukai Huang Yu. Kemudian, akhirnya, seorang Zuyan yang sangat menakutkan melompat keluar. Itu bergegas membunuh ke arah Si Hao dan Huang Yu. Mengapa tingkat kultivasi kita bertiga sama? Ekspresi Huang Yu jatuh. Dia merasa seolah-olah segalanya berubah menjadi sangat buruk. Dia menyerang dengan ganas untuk membuat jalan keluar. Namun, lupakan Si Hao, hanya saja Zuyan yang melompat keluar sangat ganas dan menakutkan. Telapak tangannya menamparkan ke bawah, mengguncang gunung dan menggerakkan bumi. Itu merobek sebagian besar dagingnya dan melahapnya. Si Hao bergerak lebih seperti naga yang kuat. Dia mengamuk, menyerang dengan panik. Setiap serangan sangat mencengangkan hingga ekstrim. Huang Yu tidak bisa membela diri lagi. Tubuhnya bergetar terus-menerus saat dia bertarung dengan intens melawan Si Hao. Dia batuk darah dalam jumlah besar dari mulutnya, tubuhnya tampak diambang pecah. Membunuh. Si Hao melepaskan teriakan. Dia menghindari serangan dari Zuyan dan bergegas menuju Huang Yu untuk terus berbenturan dengannya. Akhirnya, pedang patah di tangannya menembus dahinya. Darah memercik tinggi ke udara. Huang Yu berteriak dengan sangat marah. Bagaimana dia bisa mati di tangan pemuda generasi muda ini? Dia meraung, membakar dirinya sendiri dengan api surgawinya sendiri dan dengan cepat berubah menjadi abu. Si Hao mengerutkan kening. Dia masih melawan Zuyan. Setelah serangan terakhir, dia membunuhnya. Dia ingin meninggalkan tempat ini terlebih dahulu dan kembali ke permukaan untuk beristirahat sebelum turun ke sini lagi untuk menyelidiki lebih dekat. Itu karena dia terlalu lelah selama pertempuran besar ini, hampir sepenuhnya mengeringkan dirinya. Dia tidak ingin membuang energi di sini, karena tempat ini sangat aneh. Siapa yang tahu jika pertempuran besar lainnya akan meletus lagi? Dia tiba di permukaan. Namun, begitu dia melakukannya, semua bulu halusnya berdiri. Dia dengan cepat bergegas keluar untuk menghindari serangan yang pasti akan membunuhnya. Huang Yu muncul lagi. Dia berdiri di sana dengan senyum dingin di wajahnya. Kamu, ekspresi Si Hao berubah. Dia merasa ada yang tidak beres dengan apa yang baru saja terjadi. Seperti yang diharapkan, ada masalah. Dia telah bertindak terlalu gegabah selama situasi putus asa itu. Ketika dia berada di istana, dia tiba-tiba gagal untuk memeriksa dengan cermat apakah Huang Yu itu nyata. Itu hanya salah satu dari tubuh rohku. Huang Yu berkata dengan acuh tak acuh. Dia sangat berhati-hati dan tentu saja tidak akan sembarangan mengikuti Si Hao ke dalam. Hanya saja, dia merasa ada kesempatan besar di sini yang tidak bisa dilewatkan. Jadi dia mengirim tubuh roh ke dalam untuk melihat-lihat. Si Hao menghela nafas dalam hati. Hal lama ini benar-benar berhati-hati, tidak mengambil risiko sama sekali. Setelah ketiga dewa dibunuh dengan cara yang sama, metode jenis ini secara alami tidak akan berhasil. Apakah kamu masih ingin melarikan diri? Jika Anda melakukannya, maka saya akan segera kembali ke negara batu untuk membunuh Raja Perang, Peng Nine, dan yang lainnya. Lalu, aku akan mengunjungi orang tuamu kembali di Gunung Abadi. Akhirnya, aku akan melancarkan genosida di Stone Country. Huang Yu mencibir. Dia tidak ingin menunda-nunda lagi. Si Hao tetap diam, tetapi pupilnya menjadi semakin dalam saat dia melihat lawannya. Dia tidak mengatakan apa-apa. Kamu sepertinya agak tidak mau menerima ini. Anda ingin membunuh saya, tetapi Anda kekurangan kekuatan, sehingga mengakibatkan suasana hati Anda yang cemberut saat ini. Huang Yu tertawa dan berkata, jika kamu ingin hidup,
maka aku akan memberimu kesempatan. Biarkan saya menyegel Anda, dan kemudian dengan sukarela mematuhi perintah saya selama 100 tahun. Saya benar-benar dipaksa ke dalam situasi putus asa seperti itu, Si Hao menghela nafas. Jika kamu tidak sujud, maka terimalah kematian. Wajah Huang Yu jatuh. Kaulah yang akan mati. Si Hao dengan keras mengangkat kepalanya. Dia membuat keputusannya. Tatapannya tegas, dan dia mengarahkan pedangnya ke lawannya. Nak, apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa membunuhku? Bukankah kamu hanya mengatakan itu karena marah? Huang Yu tertawa samar. Dia membawa palu emas kecil yang berderak dengan kilat di tangannya. Si Hao menghela nafas. Dia melihat ke langit menuju cakrawala. Itu adalah arah di mana Stone Village beristirahat. Apakah dia masih bisa kembali setelah pertempuran ini? Apakah dia bisa melihat orang-orang itu lagi? Kemudian, dia melihat ke dalam kehampaan, berharap dia bisa mengintip ke seluruh dunia dan mengucapkan beberapa kalimat terakhir kepada orang tuanya yang berada di Gunung Abadi. Dia diam, merasa agak kecewa dan bingung. Dia benar-benar dipaksa ke dalam situasi ini. Setelah pertempuran ini, apakah masih ada batu kecil di dunia ini? Kamu masih sangat muda, dan bakat alamimu sangat luar biasa. Memiliki Anda mati di sini benar-benar sangat disayangkan. Saya benar-benar akan memberi Anda pilihan untuk tetap hidup, selama Anda melayani saya selama 100 tahun. Sudut bibir Huang Yu menunjukkan senyum tipis saat dia berbicara. Hari ini, jika bukan kamu yang mati, maka akulah yang akan mati. Suara Si Hao bergema di udara. Tatapannya luar biasa sengit. Mengapa kamu bersikeras melakukan hal-hal dengan cara yang salah? Benar-benar menyedihkan. Karena kamu ingin mati, maka aku akan memenuhi keinginanmu. Huang Yu berbicara dengan nada mengejek. Dia kemudian bergegas ke bawah, menampilkan semua jenis metode. Meskipun dia tampak tenang di luar, dia masih sangat berhati-hati, takut bahwa Si Hao benar-benar memiliki beberapa metode khusus. Dia adalah seseorang yang secara alami berhati-hati. Meskipun kultivasinya sangat tinggi dan dia memiliki kekuatan yang besar, dia tidak mau menunjukkan kecerobohan terhadap generasi muda Si Hao ini. Cahaya petir tak berujung melesat melintasi langit. Ketika palu emas kecil itu jatuh, seolah-olah seluruh pegunungan terendam listrik. Pada saat itu, tidak diketahui berapa banyak puncak gunung yang hancur. Puing-puing terbang di langit, dan semua jenis tubuh gunung terus-menerus runtuh menjadi abu dan hancur berkeping-keping. Petir tak berujung terjalin ke lautan. Suara gemuruh mengguncang seluruh negara api. Ini adalah pemandangan yang benar-benar mencengangkan. Ini bukan segalanya. Huang Yu menggunakan semua jenis kemampuan dewa. Dia berubah menjadi tubuh aslinya, menyebarkan sayap immortal keren dan memenuhi langit dengan bulu emas. Mereka berubah menjadi panah surgawi, dan mereka semua menembak ke arah daging Si Hao. Pada saat yang sama, pilar emas muncul di kehampaan satu demi satu. Ini semua terbentuk dari hukum alam emas. Ada api surgawi yang menyala di setiap pilar. Simbol yang tak terhitung jumlahnya bisa dilihat di sini. Si Hao melepaskan raungan panjang. Semua jenis senjata dewa sejati diaktifkan pada saat yang sama untuk bertahan melawan serangan ini. Tempat ini segera meletus menjadi kekacauan. Pertempuran yang menentukan antara kedua belah pihak membuat langit dan bumi kehilangan warna. Perubahan yang terjadi di tempat ini benar-benar mencengangkan. Orang bisa melihat pancaran cahaya dari beberapa ratus li, hampir menutupi matahari. Cakar burung emas menebas, mendistorsi ruang saat turun. Itu hampir merobek leher Si Hao. Beberapa luka mengerikan yang berlumuran darah tertinggal. Pakaian pertempuran tubuh emas yang tidak tahan lama tidak memiliki perlindungan di area yang dekat dengan wajahnya. Bahkan kelemahan kecil ini dimanfaatkan oleh Huang Yu, hampir membunuh batu kecil itu melaluinya. Si Hao melebarkan matanya karena marah. Dia mengaktifkan pedang ajaib dan menggunakannya untuk terus menyerang cakar emas. Suara gemuruh terdengar di udara. Di kejauhan, banyak ahli khawatir. Mereka bergerak lebih dekat, menyaksikan kekuatan surgawi yang menakutkan yang beriak keluar serta langit yang kacau untuk diri mereka sendiri. Mereka semua tercengang dan ketakutan.
Batu kecil itu datang ke negara apiku dan melawan dewa terakhir. Saya benar-benar berharap dia bisa menang. Situasinya tidak terlihat terlalu bagus. Dia dalam posisi bertahan dan dalam bahaya. Ekspresi semua orang berubah. Dewa itu terlalu kuat. Setelah menyalakan api surgawi, tubuhnya gemerlap dengan cahaya. Dengan lambaian tangannya, seluruh dunia akan beresonansi sebagai tanggapan. Bagaimana seseorang seharusnya bertarung melawan jenis kekuatan ini? Huang Yu mengacungkan sayapnya untuk bertabrakan dengan Si Hao, memukulnya sampai dia batuk darah dari mulut dan hidungnya. Telinga dan matanya juga memiliki cairan merah menetes dari mereka. Situasinya sangat buruk. Si Hao melakukan semua yang dia bisa, tapi dia masih tidak bisa melawan lawan ini. Serahkan hidupmu, teriak Huang Yu. Artefak magis lain tiba-tiba muncul di tangannya, kipas emas yang terbuat dari bulu. Dengan kipas yang ganas, badai besar muncul. Jenis angin ini terlalu menakutkan. Itu berwarna emas, segera meledakkan beberapa lusin puncak gunung menjadi abu. Apapun yang bersentuhan dengannya pasti akan berubah menjadi abu. Ini benar-benar kekuatan mematikan kulit kepala. Si Hao tampak seperti disambar petir. Meskipun dia memiliki artefak magis tingkat dewa yang melindunginya, dia masih terbang keluar. Dagingnya bergetar hebat. Darah mengalir keluar dari mulutnya. Kali ini, dia tersapu oleh angin kencang, membuatnya terbang entah berapa li. Kamu masih ingin melarikan diri. Kamu seharusnya mati di sini. Huang Yu berteriak. Tatapannya dingin, dan niat membunuh melonjak. Tidak ada gunanya menyembunyikan apapun sekarang. Si Hao benar-benar melarikan diri. Dia ingin sedikit lebih dekat ke Stone Country, bahkan mungkin melihat Stone Village untuk terakhir kalinya jika memungkinkan. Ada terlalu banyak kenangan indah di tempat itu, dan setiap kali dia memikirkannya, dia akan selalu merasakan kehangatan yang luar biasa. Hanya, dia tahu bahwa tidak mungkin dia bisa mendekatinya. Begitu Huang Yu menemukan Stone Village, itu pasti akan berada dalam bahaya. Bahkan dengan formasi besar Dewa Willow di sana, jika Huang Yu tahu lokasinya, dia pasti akan bertindak hati-hati, menjebak mereka di dalam desa dan dengan hati-hati merencanakan melawan tanah suci itu. Pikiran burung ganas ini selalu teliti. Dia terlalu berhati-hati dan sulit untuk dihadapi. Kamu ingin mati di Stone Country. Huang Yu tersenyum dingin. Dia tahu apa yang dipikirkan Si Hao. Dia melarikan diri sambil batuk darah, ingin memasuki perbatasan negara batu. Si Hao tidak memperhatikannya. Namun, dia terus-menerus kehilangan darah, dan lukanya semakin parah. Akhirnya, ia menemukan sebuah kota kuno. Dia menginjak altar, membuka lorong dan menghilang dari negara api. Pertempuran hebat batu kecil mempengaruhi dua negara. Saat yang paling penting telah tiba. Siapa yang bisa menawarkan bantuan padanya, berita ditransmisikan keluar dari negara api, menciptakan keributan besar. Semua orang tahu bahwa ketika keduanya ditemukan lagi, pertempuran besar kemungkinan besar akan berakhir. Si Hao muncul di perbatasan negara batu, darah mengalir keluar dari tubuhnya di sepanjang jalan. Dia terus bertarung sambil mundur. Huang Yu tersenyum dingin. Dia berharap Si Hao terus melarikan diri sampai dia kehabisan kekuatan untuk menyelamatkannya. Dia secara alami tidak percaya, takut bahwa Si Hao mungkin memiliki beberapa metode khusus. 3 gunung kehidupan. Aku sudah tiba. Si Hao berkata dengan lembut. Tubuhnya sudah diwarnai merah dengan darah. Dia tiba-tiba kembali ke pegunungan ini lagi. Dia sebelumnya telah berkultivasi untuk jangka waktu tertentu di sini. Dia melihat ke arah Stone Village, tenang dan tenggelam dalam pikirannya. Kemudian, dia berkata pada dirinya sendiri, "Ayah, Ibu, aku tidak tahu apakah kita bisa bertemu lagi." Akhirnya, dia melihat ke arah langit dan berkata, "Saya belum bertarung ke alam yang lebih tinggi, tidak mampu bersaing dengan bakat luar biasa dan jenius surgawi itu. Saya benar-benar tidak mau menerima nasib ini." Pada saat ini, Huang Yu menyusul. Dia bergegas maju dengan membunuh, dan dengan senyum dingin, dia berkata, "Kamu bisa pergi. Kamu pergi duluan." Si Hao berkata, suaranya dingin dan tegas. Selain itu, tepat pada saat ini,
cahaya api yang tak berujung meletus dari seluruh tubuhnya, seolah-olah dia segera menyalakan surga. Itu sangat cemerlang sehingga bahkan matahari menjadi redup jika dibandingkan. Energi misterius dan kuat berdesir keluar, melanda segala arah. Si Hao bergegas menuju Huang Yu. Di sekelilingnya, 10 lorong surgawi terbakar, saling terhubung. Fluktuasi abnormal lainnya berdesir keluar, mengisi udara dengan energi yang menakutkan. Pengorbanan hidup. Dia melepaskan teriakan ringan yang bergemuruh seperti guntur. Tidak ada cara. Dia harus menggunakan hidupnya sebagai gantinya. Saat melarikan diri, dia terus-menerus menyimpan kekuatan, mengumpulkan kekuatan semua demi meletus pada saat ini. Pengorbanan hidup. Ketika si Hao membuka 10 lorong surgawinya saat itu, dia telah menginjakkan kaki ke dalamnya sebelumnya di masa lalu. Pada saat itu, bahkan Dewa Willow terkejut, menyatakan bahwa ini mengandung kekuatan yang dapat merusak keharmonisan surga. Hanya saja, bagaimana bisa semudah itu hidup mengorbankan dewa? Ini terutama benar ketika dewa itu sekuat Huang Yu. Itu akan lebih sulit untuk dihadapi. Menggunakan diri sendiri sebagai pengorbanan hidup, menggunakannya sebagai primer untuk kemudian menawarkan pihak lain sebagai pengorbanan hidup. Si Hao bergegas menuju pelayan lama Istana Abadi. Sepasang sayap kunpeng bergerak, meningkatkan kecepatannya menjadi yang tercepat sepanjang hidupnya. Kamu, Huang Yu ngeri. Ketika 10 lorong surgawi yang besar menyala, seolah-olah mereka bisa membakar apa saja. Itu membuat bagian surgawinya beresonansi sebagai tanggapan untuk mengorbankannya juga. Dia secara alami harus mundur. 10 lorong surgawi besar terhubung. Setelah pengorbanan hidup, mereka menjadi lebih berbeda, membentuk domain yang mengelilingi tempat ini. Itu tiba-tiba bergabung dengan pelayan lama, membuatnya sulit untuk melarikan diri. Seolah-olah dia telah ditangkap di rawa. Ini masih karena dia kuat. Jika itu orang lain, mereka akan lama terkurung di tempat tanpa bisa bergerak sedikitpun. Ho, Huang Yu meraung, rambut abu-abunya beterbangan dengan kacau saat dia berjuang keras. Dia tidak ingin dikorbankan hidup-hidup bersama dengan orang lain seperti ini. 10 lorong surgawi yang besar terhubung bersama dan terbakar habis-habisan. Ini adalah ledakan kekuatan hidup. Setelah didukung oleh pakaian pertempuran tubuh emas yang tidak dapat binasa, kekuatan pengorbanan hidup ini sangat menakutkan. Itu pasti bisa membuat lorong surgawi dewa menyala. Menekan. Huang Yu berteriak keras. Dia benar-benar cemas sekarang, karena saat ini, beberapa bagian surgawinya telah dipaksa untuk muncul. Mereka akan dikorbankan bersama dan dibakar. Di sekelilingnya, palu emas kecil, kipas emas, senjata lain, serta cincin ibu jari di tangannya muncul. Mereka semua bersinar untuk menekan si Hao. Bangkit! Si Hao berteriak keras. Pedang patah, tombak dewa pelindung negara, kulit binatang, dan artefak magis dewa sejati lainnya juga tampaknya menahan senjata itu. Dia mempersembahkan dirinya sebagai korban hidup, dan dia akan menarik Huang Yu bersamanya. Setelah ini dimulai, sangat sulit untuk bertahan hidup. Akan sulit baginya untuk keluar dari ini hidup-hidup. Hanya ada satu garis kehidupan, dan bahkan pada titik yang paling penting, dia mungkin belum tentu bisa meraihnya. Bagaimanapun, yang dia hadapi adalah dewa. Jika dia tidak menawarkan dirinya sebagai korban hidup, bagaimana dia bisa mengorbankan pihak lain? Huang Yu menjadi cemas. Dia terus bergumam pada dirinya sendiri, melantunkan mantra. Akhirnya, dia berteriak, Istana Abadi turun. Gambar kekosongan yang tidak jelas muncul, berasal dari tubuhnya. Ada aura agung dan tak terbatas yang terpancar. Itu ditekan ke arah si Hao untuk menghancurkan tubuhnya dan benar-benar menghapus api. Jenis kekuatan surgawi ini benar-benar menakutkan. Apa ini? Si Hao tercengang. Gambar kosong secara bertahap mengembun. Itu adalah istana abadi perunggu yang sangat besar dan mengesankan. Itu membawa tekanan yang mengerikan, seolah-olah kekuatan Dao abadi jatuh. Ini adalah gambar kosong dari istana abadi saya. Yang hebat menanamkannya ke tubuh saya. Saya tidak pernah berharap bahwa saya benar-benar harus menggunakannya di sini.
Wajah Huang Yu menjadi pucat saat dia berkata dengan nada sedih. Si Hao tercengang. Ini adalah istana abadi. Itu sebenarnya memiliki substansi di alam yang lebih tinggi dan bukan hanya nama organisasi. Itu terbuat dari perunggu. Meskipun itu adalah gambar kosong yang tidak jelas, itu memberikan misteri mendalam yang besar dan tak terbatas. Selain itu, ada banyak sosok kosong di sekitarnya. Mereka semua adalah istana perunggu, dan mereka dihubungkan bersama. Hanya saja, mereka tidak sebesar atau sejelas ini. Si Hao tidak hanya batuk darah dari mulutnya, semua kulit di tubuhnya pecah. Dia berdarah dari ketujuh lubang. Tubuhnya berada di ambang kehancuran. Awalnya sudah situasi 9 kematian dan 1 kehidupan, tetapi ada sedikit harapan. Sekarang sepertinya secercah harapan itu akan hilang juga, si Hao berkata pada dirinya sendiri. Kamu harus dengan tenang melanjutkan perjalananmu. Tidak ada rasa malu untuk mati di bawah citra kekosongan istana abadi. Ini adalah harta tertinggi Dao abadi. Huang Yu mencibir. Dia sekarang tenang. Hanya gambar kosong yang tidak penting, namun kamu ingin menekanku dengan itu. Apakah kamu tidak terlalu mengejekku? Jika saya bisa hidup, akan ada hari ketika saya pergi ke alam yang lebih tinggi dan menghancurkan istana abadi perunggu yang sebenarnya. Kata si Hao. Huang Yu mencibir mengejek saat dia berkata, hanya denganmu. Tidak mungkin. Anda juga tidak akan pernah memiliki kesempatan ini. Hidupmu bisa berakhir di sini saja. Lalu 10 kematian dan tidak ada kehidupan itu akan, ketika si Hao mencapai titik ini, dia mengangkat suaranya, mengguncang langit dengan raungannya. Namun, aku akan membawamu bersamaku. Teruslah bermimpi. Pikiran Huang Yu melonjak. Dia mengambil tindakan pencegahan dan mulai mundur. Tertinggi menjadi tulang, buka untukku. Si Hao meraung. Pada saat ini, seluruh tubuhnya bersinar, terutama area dadanya. Cahaya tak berujung menenggelamkan tempat ini. Pada saat terakhir sebelum kehancuran, ekspresi si Hao menjadi tenang kembali. Dia berkata lembut pada dirinya sendiri, Desa Batu, aku benar-benar ingin kembali dan melihatmu sekali lagi. Tapi aku tidak bisa. Juga, ayah, ibu, saya baru saja bertemu dengan kalian berdua dan mengadakan reuni, tetapi pada akhirnya, kita harus berpisah lagi. Saya benar-benar tidak mau. Film pun berakhir.